Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Wardani Rifa dengan NIM 1024. Saya di sini akan menjelaskan tentang formation of sweet potato starch nanoparticles by ultrasonic acid nanoprecipitation effect of cold plasma treatment. Pertama-tama, pembuatan nanopartikel sering mengalami masalah seperti penggumpalan dan ketidakstabilan struktur sehingga kualitasnya menurun saat diproses dan dikeringkan. Penelitian ini memberikan solusi dengan menggunakan metode ultrasonik yang digabungkan dengan nanopresipitasi untuk menghasilkan nanopartikel pati yang lebih kecil dan stabil. Permukaan plasma dingin digunakan sebagai alternatif tambahan untuk memperbaiki kestabilan permukaan partikel dan mengurangi terjadinya penggumpalan, sehingga nanopartikel bisa dimanfaatkan lebih baik dan dalam industri pangan maupun farmasi. Untuk pembuatannya, satu, persiapan bahan dan isolasi pati ubi jalar. Pati ubi jalar disiapkan terlebih dahulu melalui proses isolasi seperti pada metode sebelumnya. Kemudian kadar airnya dicek agar bahan yang digunakan sesuai standar. Semua larutan dibuat dengan air suling dan bahan kimia yang digunakan memiliki tingkat kemurnian tinggi agar hasil pembuatan nanopartikel lebih akurat dan tidak terpengaruhi lain. Untuk kedua, gelatinisasi larutan pati. Pati dicampur dengan air pada konsentrasi 2%, 5%, dan 8%, lalu dipanaskan pada suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit sampai struktur patinya terpecah dan berubah menjadi bentuk gel. Ketiga, perlakuan ultrasonik atau sonikasi. Larutan pati yang sudah gelatin kemudian diberi perlakuan ultrasonik menggunakan alat probe sonication berfrekuensi 20 kHz dan daya 600 W dengan metode 3 detik menyala dan 5 detik mati selama 5 sampai 25 menit. Untuk ketiga, proses nanopresipitasi. Setelah disonifikasi, larutan pati dituang cepat ke dalam etanol 95% dengan perbandingan 1:1, 1:2, dan atau 1:5 sambil diaduk. Untuk kelima, perlakuan plasma dingin. Nanopartikel yang sudah terbentuk kemudian diberi perlakuan plasma dingin untuk mengubah permukaan partikel supaya lebih stabil dan tidak mudah menggumpal. Plasma dingin menghasilkan ion dan elektron yang berinteraksi dengan permukaan nanopartikel sehingga menambah gugus baru dan mengurangi kecenderungan partikel untuk saling menempel sebelum dikeringkan. Karena pengujian ukuran dan stabilitas partikel. Suspensi nanopartikel dianalisis menggunakan Dynamic Light Scattering atau DLS untuk melihat ukuran rata-rata, sebaran ukuran, dan tingkat keseragaman partikel. Untuk pembahasannya, pada gambar pertama ini, yang A, menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pati, ukuran nanopartikel yang terbentuk menjadi semakin besar. Pada konsentrasi rendah, misalnya 2%, molekul pati lebih mudah terpecah dan tersusun ulang dalam skala nano sehingga menghasilkan ukuran partikel yang kecil dan homogen. Namun ketika konsentrasi meningkat 5% sampai 8%, jumlah molekul pati dalam larutan menjadi sangat padat sehingga proses fragmentasi oleh ultrasonik kurang efektif dan partikel cenderung membentuk agregat. Hal ini menyebabkan ukuran nanopartikel meningkat dan nilai PDI menjadi lebih tinggi, yang menandakan distribusi ukuran lebih tidak merata. Pada gambar B, menunjukkan bahwa semakin besar rasio etanol terhadap larutan pati, ukuran nanopartikel yang terbentuk menjadi lebih kecil. Pada rasio rendah 1:1, presipitasi berlangsung lambat sehingga inti nanopartikel dapat tumbuh menjadi lebih besar. Ketika rasio ditingkatkan 1:2 dan 1:5, etanol menyebabkan supersaturasi menjadi sangat cepat sehingga molekul
langsung mengendap menjadi nanopartikel yang lebih kecil. Rasio 1:5 menghasilkan nanopartikel dengan ukuran paling kecil karena proses nukleasi cepat dan pertumbuhan partikel tidak lebih terkontrol. Untuk gambar yang C, menunjukkan bahwa peningkatan waktu ultrasonik atau sonikasi membuat ukuran nanopartikel menjadi lebih kecil. Gelombang ultrasonik menghasilkan gravitasi yang memecah granula pati. Semakin lama durasinya, semakin intens gaya mekanis yang bekerja. Pada durasi pendek, seperti 5 sampai 10 menit, granula pati belum sepenuhnya terfragmen sehingga ukuran nanopartikel masih besar. Pada durasi sedang, seperti 15 dan 25 menit, efek gravitasi lebih kuat sehingga granula benar-benar terpecah dan menghasilkan ukuran partikel paling kecil dengan PDI rendah. Pada pada gambar tabel menunjukkan bagaimana ukuran rata-rata nanopartikel NPS dan nilai PDI berubah ketika berbagai parameter persiapan diterapkan, baik sebelum maupun setelah flash drying. Pada pada tabel memperlihatkan bahwa konsentrasi pati yang rendah, rasio etanol yang tinggi, dan waktu ultrasonik yang lama menghasilkan nanopartikel dengan ukuran paling kecil dan PDI rendah, yang berarti lebih homogen. Sebelum flash drying, ukuran partikel terbaik ditemukan pada kondisi konsentrasi pati rendah 2%, dengan rasio larutan pati dan etanol 1:2, dan waktu ultrasonik sekitar 15-25 menit dengan ukuran partikel dapat mencapai sekitar 6 nanometer dan PDI yang sangat rendah. Untuk gambar kedua, menunjukkan rata-rata partikel dan PDI dari SNPS yang dibuat menggunakan berbagai waktu ultrasonik 5, 10, 15, 20, dan 25. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin lama durasi ultrasonik, ukuran nanopartikel cenderung semakin kecil dan nilai PDI menjadi lebih rendah, menandakan distribusi ukuran lebih seragam. Pada waktu sonikasi pendek seperti 5-10 menit dan ukuran partikel setelah fresh drying masih cukup besar karena granula pati belum terpecah maupun sempurna sehingga banyak partikel mengumpal. Sebaiknya pada waktu lebih panjang 20-25 menit, partikel jauh lebih kecil dan tetap relatif stabil meski setelah pengeringan, menunjukkan efek fragmentasi yang lebih intens dan gravitasi ultrasonik. Pada gambar 3, menunjukkan rata-rata ukuran partikel dan nilai PDI dari SNPS yang dibuat menggunakan 3 rasio anti-sulfate, yaitu 1:1, 1:2, dan 1:5, yang menunjukkan bahwa rasio etanol yang lebih besar menghasilkan ukuran nanopartikel yang lebih kecil dan lebih seragam. Pada rasio 1:1, ukuran partikel lebih besar dan PDI lebih tinggi karena proses presipitasi berlangsung lebih lambat, sehingga partikel sempat tumbuh dan bergabung. Pada rasio 1:2, ukuran partikel mulai mengecil dan distribusi ukuran lebih stabil. Pada rasio 1:5, memberikan hasil terbaik karena jumlah etanol yang banyak dan mempercepat supersaturasi sehingga partikel langsung terbentuk dalam ukuran nano yang lebih kecil dan homogen. Untuk gambar 4 yang A, menunjukkan nanopartikel pati sebelum pengeringan pada dua kondisi, yaitu tanpa perlakuan plasma dan dengan perlakuan plasma. Pada tahap ini, perubahan ukuran partikel belum terlalu besar antara kedua perlakuan. Hal ini karena sebelum fresh drying, partikel masih berada dalam super suspensi cair sehingga belum terjadi tekanan atau kontak langsung antar partikel yang bisa menimbulkan agregasi. Namun partikel yang diberi cold plasma menunjukkan tanda-tanda stabilitas permukaan yang lebih baik dan terlihat dari nilai PDI yang lebih rendah. Cold plasma termodifikasi permukaan partikel dengan menambahkan gugus fungsional bermuatan sehingga interaksi antar partikel mulai berkurang bahkan sebelum pengeringan dilakukan.
Pada gambar yang B menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara SNPS tanpa plasma dan SNPS dengan plasma. Setelah fresh drying pada sampel tanpa perlakuan plasma, ukuran partikel meningkat tajam setelah pengeringan karena partikel mengalami agregasi, yaitu saling menempel bentuk partikel yang lebih besar. Flash drying menyebabkan air hilang secara cepat sehingga partikel saling mendekat dan berikatan, membuat ukuran partikel membesar dan PDI meningkat. Sebaiknya pada sampel dengan perlakuan post plasma, ukuran partikel tetap kecil dan jauh lebih stabil, bahkan setelah fresh drying. Perlakuan plasma menciptakan permukaan partikel bermata yang memiliki gugus aktif dan memecah partikel berikatan setiap pengeringan. Akibatnya, ukuran partikel tidak bertambah banyak, distribusi ukuran tetap sempit, dan PDE tetap rendah. Pada gambar 5, pada relative charge menunjukkan granula pati terlihat berukuran besar, membentuk oval dan poligonal, dan memiliki permukaan yang halus serta utuh. Pada SNPS, menunjukkan perubahan besar pada struktur pati granula besar yang sebelumnya utuh telah terpecah menjadi partikel kecil berukuran nano dan bentuk partikelnya tampak lebih tidak teratur dibanding nanopartikel ideal. Pada JPSNPS menunjukkan struktur nanopartikel yang lebih terpisah, lebih halus, dan lebih homogen dibandingkan SNPS biasa. Perakuan plasma dingin menghasilkan permukaan partikel yang lebih stabil sehingga partikel nano tidak mudah menggumpal setelah fresh drying. Pada gambar 6, menunjukkan pola difraksi sinar X yang menggambarkan derajat kristalisasi pada pati asli SNPS dan CPNS. Pati menunjukkan puncak kristal yang tajam dan kuat, menandakan struktur kristal yang tinggi dan teratur. Setelah diproses menjadi SNPS, puncak XDR menjadi lebih rendah dan lebih lebar, yang menunjukkan bahwa struktur kristalisasi pati rusak akibat proses ultrasonik dan nanopresipitasi. Hal ini normal karena transformasi menjadi nanopartikel menyebabkan banyak daerah asmor terbentuk. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut, nanoteknologi yang diterapkan melalui kombinasi proses ultrasonik, nanopresipitasi, dan perlakuan plasma dingin berhasil menghasilkan nanopartikel pati ubi jalar dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan bentuk patinya yang asli. Proses ultrasonik dan rasio etanol yang tinggi mampu membentuk nanopartikel berukuran sangat kecil dan seragam, sedangkan perlakuan plasma dingin terbukti meningkatkan stabilitas partikel dengan mencegah terjadinya agregasi selama fresh drying. Nanopartikel yang dihasilkan menunjukkan ukuran partikel yang lebih kecil, kristalinitas yang terkontrol, viskositas yang rendah, serta kemampuan redispersi yang jauh lebih baik sehingga menjadikan CPSNPS sebagai bentuk nanopartikel terbaik dan paling stabil untuk diaplikasikan pada industri pangan maupun farmasi. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau pada pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.